Jika usiamu masih muda, maka sesekali bersantailah sejenak menikmati kehidupan dunia ini. Namun bukan bersantai seolah-olah engkau sedang menikmati masa pensiunmu. Karena terkadang yang sudah bekerja keras saja tidak dijamin berhasil, apalagi yang bersantai-santai ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, video diawali dengan Rafa yang lagi mukbang sushi dikasih sama kerabat Bun Ai. Nah, ternyata Bun Ai paksu Rafa kompakan mams, gak doyan sushi. Rafa awalnya doyan, pas ditanya gak mau lagi. Ya, mungkin teman-teman ada yang doyan sushi nggak? Boleh ya tulis di kolom komentar. Bun Ai baru pertama kali sih kemarin nyobain sushi. Dan apa kabar untuk hari Rabu ini? Rabu yang semakin seru mendekati akhir bulan. Mohon maaf belibet ya mams ya. Gimana nih keuangan sehabis lebaran, masih aman? Atau habis semuanya? Ataukah tinggal kenangan? Sambil menghitung THR anak-anak? Awas, nanti masuk ke dalam sindikat ya. Sindikat ngurangin THR moms. Bercanda ya moms ya. Oke deh, untuk hari Rabu ini Bun Ai ada yang bertanya, yaitu ibu dengan gaji Rp2.300.000. Nah, sama ya seperti video Bun Ai sebelumnya, ini tentang jajan anak. Jadi mungkin 1 minggu ini Bun Ai akan berfokus tentang jajan anak dulu ya. Memang kadang-kadang ya gimana ya, namanya seorang ibu, kalau anaknya minta tuh pasti deh nalurinya pengen segera ngasih. Bahkan kadang bahasanya mah seorang ibu gak ada juga diada-adain gitu ya untuk anaknya. Tapi balik lagi yuk, kadang-kadang apa yang kita berikan sama seperti Allah juga kan gak ngasih semua yang kita inginkan kan. Tapi Allah memberikan kita semuanya sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita menjadi hambanya yang semakin kuat dan semakin bersyukur. Gitu ya moms ya. Oke, ini lanjut dulu. Ibu dengan gaji Rp2.300.000, kebutuhannya ada listrik 100.000, kuota 100.000, BPJS 150.000, nabung untuk kurban Masya Allah Rp150.000, kasih orang tua 100.000. Nah, ini dia nih poinnya. Jajan anaknya ternyata katanya hampir 30.000 sehari Bun Ai. Masya Allah, hampir menghabiskan sekitar 40% dari gaji ya. Lumayan loh. Kalau menurut Bun Ai sih lumayan banget. Oke deh, kita bahas sebentar tentang jajan ya. Mungkin kalau untuk pembahasan lebih dalamnya udah pernah Bun Ai bahas di tips jajan anak, boleh nanti cari video Bun Ai. Nah, yang pertama, anak jajan usahakan maksimal 5% aja mams dari pendapatan. Contoh nih, kita pendapatannya 2 juta, maksimal untuk jajan 100.000 aja. Untuk jajan-jajan yang receh ya, mungkin harian seperti itu. Nah, kalau ternyata kita gajinya 10 juta, memang secara presentase kita bisa sih jajan 500.000 gitu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita misalnya jajannya cuma 200.000. Jadi seperti ini. Logikanya mudah-mudahan sampai ya mams ya. 500.000 adalah kemampuan, lalu yang dipakai untuk gaya hidup Rp200.000, supaya ada jarak antara kemampuan dan gaya hidup yang akan dipakai untuk menabung gitu. Jadi kita akan bisa menabung kalau kita mampu ya hidup dengan gaya hidup di bawah kemampuan kita. Kalau di atas kemampuan, waduh itu bakal puyeng banget sih kalau menurut Bun Ai ya mams ya. Atau mams punya tips lain? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekali lagi Bun Ai hanya ibu rumah tangga biasa. Mudah-mudahan teman-teman di sini kita bisa saling sharing tanpa bermaksud menggurui sama sekali ya. Ini hanya pengalaman berdasarkan apa yang teman-teman curhatin atau teman-teman Bun Ai kasih pengalaman hidupnya. Itu jadikan pelajaran berharga banget sih buat Bun Ai. Kan katanya guru terbaik adalah pengalaman, tapi pelajaran terbaik adalah kita mampu belajar dari pengalaman hidup orang lain. Jadi tanpa harus bisa merasakan, kita bisa mengambil pelajarannya. Oke, lanjut ya mams ya. Nomor 2, jajan anak yang di atas kemampuan itu biasanya akan berdampak. Yang pertama, si anak ini jadi kayak lemah mental gitu ya mams. Bahayanya sih ya, mudah-mudahan kita berdoa si ayah nih terus-terus bekerja. Nah, masalahnya kalau enggak, anaknya akan langsung kayak drop. Bahkan mungkin dia kalau keluar akan gak mau karena malu teman-teman yang lain jajan sementara aku enggak gitu.
Jadi lebih buat Bun Ai itu akan melemahkan anak sendiri kalau kita memaksakan jajan di atas kemampuan. Yang kedua, anak akan terbiasa memiliki keinginan di atas kemampuannya. Jadi dia nggak pernah ukur, mama saya mampu nggak ya, papa saya mampu nggak ya, nggak akan pernah ukur. Dia cuma bilang ya mau nggak mau itu tugasnya orang tua, pokoknya harus ada. Alhasil khawatirnya nih si anak, poin ketiganya, anak akan sulit tanggung jawab dan mudah mengancam. Misalnya contoh, kalau nggak 5.000 nggak mau sekolah kalau nggak 7.000 nggak mau sekolah gitu. Dan si ibu balik lagi karena takut sama ancaman si anak, ya mau nggak mau dicariin. Dan banyak banget mams teman-teman Bun Ai yang cerita itu harus rela hutang ke kiri ke kanan hanya untuk kebutuhan jajan si anak gitu. Yang notabene-nya sebenarnya kalau jajan itu kan keinginan ya, bukan kebutuhan, kayak gitu ya mams ya. Dan poin keempat, nggak bosen-bosen secara ngegas lagi Bun Ai ingatkan, ayo yuk manjakan anak dengan kasih sayang, bukan jajan. Terkadang ibu nih pada baper gitu ya. Kalau bisa sih kita sebagai ibu tuh berperan mendidik anak, bukan baperan dalam mendidik anak. Bercanda ya mams ya, karena beda tuh, berperan sama baperan tuh jauh banget loh mams loh. Jadi maksud Bun Ai, manjakan anak dengan kasih sayang yang kita punya semampu kita tanpa memaksakan, dan berikan anak itu kebahagiaan bukan hanya dengan hadiah, tapi hadirlah. Jadi kita hadir dalam cerita anak, pendidikannya, atau mungkin saling berbagi, itu mungkin bisa dijadikan pilihan gitu ya. Dan yang kelima, jadikan yuk jajan itu hanya sebagai selingan, bukan kebutuhan. Sama seperti mams jalan-jalan, mungkin hanya ke Indo April atau ke Alfa April. Jadi kan itu hanya sebagai selingan, bukan sebagai kebutuhan yang kalau nggak kita lakukan tuh kayak stres, kayak nagih gitu ya mams ya. Jadi kalau bisa jajan jadikan selingan, bukan kebutuhan. Dan yang nomor 3, biasakan yuk membuat cemilan, ajak anaknya, tanya misalnya mau cemilan apa, yuk kita buat bareng. Puji, jangan lupa ya, sering-sering puji anak nih, biar anak tahu betapa hebatnya dia, betapa berharganya dia, dan betapa kita bahagia kalau kamu nggak jajan. Misalnya contoh, Bunda seneng banget kalau kamu tuh nggak jajan, Bunda bangga banget, bahagia banget. Terus kayak gitu, sama lah kayak mams kalau dipuji sama suami kan seneng banget, cantik banget sayang, makanannya enak nih, waduh masya Allah, bidadari ayah. Wah sama, anak juga senang dipuji kok mams. Karena pada dasarnya 5 kebutuhan pokok manusia secara psikologis, salah satunya yaitu pengen ada cinta dalam kehidupannya, yaitu lewat pujian-pujian ya. Nah nomor 4 yaitu ajak anak diskusi dan ajari nabung untuk mendapatkan keinginannya, sehingga si anak nih akan menjadi lebih berharga ketika keinginannya mampu dicapai dengan lewat tabungannya. Dan terakhir, Bunda juga harus tegas, bukan galak, stres apalagi panik. Kadang-kadang orang tua itu ngasih jajan sama anaknya itu bukan karena ikhlas ngasih jajan, karena panik, anaknya ribet banget gitu ya, nangis terus. Mudah-mudahan kita semuanya gak panik ya mams ya. Yang namanya anak-anak kalau nangis balik lagi jiwanya luka, jadi kalau bisa kita obati dulu ke lukanya, baru nanti kita minta tujuan kita untuk dia diem gitu ya. Nah ini ternyata tuh gak ke-record pas Bun Ai bikin tulisan pendapatan listrik, kuota, dan BPJS. Gak apa-apa ya mams ya. Ini singkatnya yaitu saran anggaran dari Bun Ai. Pendapatan gajinya 2.300.000, kebutuhannya di listrik 100.000, kuota 100.000, BPJS 150, korban nabung atau nabung kurban terbalik, ini Bun Ai mohon maaf ya mams ya, 150.000, kasih orang tua 100.000. Ini Bun Ai langsung tambahin untuk beras 200.000, belanja bulanan 300.000, belanja sayuran 500.000, cemilan anak 100.000, jajan anak 150.000. Tetap dianggarkan ya, jadi sehari 5.000 rupiah. Kalau tadi kan sehari 30.000, sekarang 5.000 karena udah ada juga budget untuk bikin cemilan. Dan yang terakhir di sini dana darurat 100.000, sedekah 50.000, masuk ke tabungan. Wajib banget punya tabungan karena kita tuh nggak pernah tahu sih ke depannya seperti apa.
yaitu Rp250.000, dan ini di total jadinya Rp2.300.000. Ini saran anggaran dari Bun Ai, mudah-mudahan bisa membantu. Sekali lagi, yang namanya saran atau nasihat itu bukan ilmu pasti ya. Jadi monggo disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari teman-teman itu sendiri. Dan sebelum berakhir video hari ini gitu, Bun Ai mau ngucapin makasih banget nih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen, bahkan ada yang share ke grup WhatsApp-nya. Aduh, senang banget deh. Mudah-mudahan diri kita meskipun gak pernah bertemu selalu bersambung dalam doa ya, saling mendoakan dalam kebaikan, dan senantiasa mudah-mudahan kita saling mencari di surganya Allah nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.